materi kelompok kami, yaitu tentang geopolitik Indonesia dengan anggota kelompok. Yang pertama Adam Fikri Fatoni, yang kedua Dino Priano, yang ketiga Muhammad Fakhrazi Setiawan, dan yang keempat saya sendiri Khairul Ridha Ghazali. Baiklah, kami akan langsung saja mempresentasikan materi kelompok kami. Silakan pada Mas Fakhrazi. Ya, saya izin membacakan pendahuluan. Seiring perkembangan saat ini, pengertian negara diartikan tidak hanya tempat tinggal, tetapi diartikan lebih luas lagi yang meliputi institusi, yaitu pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan lain-lain. Karena orang dengan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan, perebutan ruang yang menjadi hal menimbulkan konflik antar manusia, individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa hingga kini, meskipun bentuknya dapat secara fisik ataupun non-fisik. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Para ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik, yang merupakan pengajaran dari geografi politik. Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara lainnya. Bisa dilanjut, Mas Rizal? Ada pembahasan di sini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada wilayah, yang ketiga ada wawasan, keempat implement, yang kelima ada contoh-contohnya. Bisa dilanjut, Mas? Pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan dia berarti urusan. Jadi geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis sesuatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Lanjut, Mas. Lagi. Wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Ruang hidup suatu negara meliputi darat, laut, udara. Indonesia yang memiliki wilayah negara yang sangat luas di satu sisi, sedang di sisi lain, Indonesia juga harus mewujudkan tujuan negara, maka Indonesia harus memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman. Pedoman tersebut sebagai pandangan atau wawasan yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasional Indonesia. Negara dalam arti wilayah dapat dibedakan dikelilingi daratan atau landlocked country, berbatas dengan laut, yang dapat dibedakan menjadi negara pulau, atau oceanic archipelago, negara pantai, coastal archipelago, negara kepulauan archipelago. Bisa dilanjut, Mas? Sebelumnya. Wilayah sebagai ruang hidup. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan Nusantara dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Yang kedua, keunikan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di garis khatulistiwa dan dilewati oleh geostationary satellite orbit atau disingkat GSO. Yang ketiga, berada di antara dua benua Asia dan Australia dan dua lautan, Lautan India dan Lautan Pasifik, sehingga tepatlah bila dinamakan Nusantara, Nusa di antara air. Oke. Selanjutnya yaitu wawasan Nusantara sebagai pandangan politik bangsa. Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi, sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia,
serta di antara benua Asia dan benua Australia. Untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional dan diberi nama wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional dan mencapai tujuan nasional. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Ciri-ciri negara kepulauan yaitu terdiri dari banyak pulau, wilayah laut yang luas, dan kaya akan kekayaan laut. Next, Mas. Berikut peta perbatasan laut Indonesia. Ya, next, Mas. Implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara bangsa dengan aspek kehidupan yang beragam. Berikut implementasinya berdasarkan pandangnya. Ada 4 poin wawasan Nusantara implementasinya. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila itu seperti wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional di berbagai bidang terlihat pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, ada wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Penerapan di bidang sosial terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib, sepenanggungan dengan asas Pancasilanya. Yang keempat, ada wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama di bidang ideologi. Mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam ideologi bangsa Indonesia adalah dengan cara melaksanakan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan memaksimalkan untuk perekonomian negara. Yang ketiga, di bidang politik. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yaitu menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Yang kedua, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Keempat, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk persatuan keberagaman di Indonesia.
Berikutnya di bidang sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Berikut di bidang pertahanan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilaksanakan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik, atau pertanyaan. Baik, terima kasih kepada kelompok 11 telah memaparkan presentasinya. Boleh ditanyakan kepada kelompok 11. Terima kasih. Silakan kalau ada yang nanya ke kelompok itu ya, yang aplikasi itu. Lagu, bener nggak Khairul? Kamu ngomong Iya Pak, benar Pak. Hah? Iya Pak, benar Pak. Nah, ini sejak zaman dulu ngomong archipelago, tapi gemes saya. Makanya saya ngirim lagu ke kelompok ini ya, ke kelompok kemarin saya nggak kasih itu, yang lain-lain. Lagunya bagus itu. Lagunya apa tulisan saya? Khairul, saya kan ngirim di WA. Lagunya apa awalnya? Rul, coba kamu lihat. Iya Pak, saya lihat lagi Pak. Ya, saya aja tadi ngomongnya, wah, semacam kesel. Archipelago di ngomongin dari dulu. Apa lagunya awal? Tulisannya? Yang nenek moyangku bangsa Indonesia nih Pak, Madagaskar. Bukan, itu film nenek moyangku. Ada lagu. Enggan bantu lagu saya apa yang saya kirim. Lagu yang kemarin. Yang mana Pak? Yang pengirim Mama ada saya harus- dua Pak. Hah? Yang pengirim sebelah, ada Mama dua, saya Pak. harus kembali ke Sumbar. yang kemarin lo lagi demo. Yang demo yang wadah-wadah Pak. Nah, pinter kan? Gitu loh, tadi saya bilang wah ya, kemarin wadaw, Betul. sekarang wah. Archipelago selalu ngomong itu orang ahli, tapi dilupakan sekarang namanya Nusantara. Tahu nggak arti Nusantara? Bukan hanya sekedar simbolis politik gitu. Zaman dulu sudah ada. Apa itu Nusantara? Nusa itu artinya antara dua benua, benua Asia dan Australia. Maksudnya itu diapit. Artinya begitu penting. Kan yang ngomong kamu Khairul gitu. Tadi kan archipelago kan? Khairul, Iya Pak. kamu kan tadi presentasinya ngomong archipelago kan? Saya Iya, ulangi lagi, ya kan? Nah, itu yang kepulauan. Yang nomor satunya apa tadi? Titik-titik archipelago. Nomor 2 titik-titik archipelago. Yang ketiganya archipelago. Nomor yang pertamanya apa tadi? Tadi juga udah saya kirim itu di WA. Kamu nulis kan? Oh, yang pertamanya Pak, negara pulau atau Oceanic Archipelago Pak. Mungkin di share screen aja lagi Khairul. Enggak, yang ini aja, enggak, yang punya saya. Yang gampangan. Negara Pak. Yang kamu itu yang itu wawasan wilayah ruang hidup.
Kalau mau ini. juga di center itu oceanic, ya kan? Nah, Ya, ini. begitu pantai. Pulau ini Pak, itu negara pantai terus negara kepulauan. Ya, iya gitu. Itu yang dibahas itu. Kamu sendiri yang ngomong. Nah ini nih. Ketua, baca ketua. Ya kan? Baca. Iya, Pak. Wilayah Negara pulau sebagai itu. ruang hidup Bukan. yang mana, Pak? Ini yang berbatasan. Berbatasan dengan laut yang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada negara pulau atau oceanic archipelago, negara pantai atau coastal archipelago, dan negara kepulauan atau archipelago, Pak. Nah, asik kan? Enak kan? Gitu. Nggak Dino? Dino. Iya Pak. Iya Pak. Nah, belajar tuh jangan serius. Kalau serius nggak pinter-pinter, itu rumus saya ya. Ini ada tulisannya bagus-bagus nih, wilayah sebagai ruang hidup. Khairul, temennya siapa aja tadi, saya lupa namanya. Yang tampil di dalam grup ini siapa aja? Ada Pak Razi Pak, ada Pak Razi. Mas Adam, ada Dino. Ada Dino. Mas Dino, Mas Adam. Ya. Nah, tadi saya manggil Dino kan. Coba Dino. Wilayah sebagai ruang hidup. Bagus tulisannya. Nggak ada yang nanya nih. Wah, ini payah nih, teman-teman. Padahal kamu tulisannya bagus. Oke, sekarang Dino, kamu cari Dino. Oceanic Archipelago. Coba kamu cari. Oke, baik Pak. Nah, Dino Izin saya itu. share screen dulu ya Pak. Hah? Izin Hello? share screen dulu Pak. Boleh, boleh. Iya boleh, silakan. Saya ingin menegaskan itu aja. Sebentar. Coba Dino bantuin, tadi Khairul udah ditanya. Tampilin itu. Kita sekarang namanya Nusantara, dikampanyein, asal ngomong aja Nusantara. Nggak tahu maknanya itu, maknanya luas dan dalam sekali. Maka saya ketawa geli, sedikit-sedikit Nusantara. Habis gitu pada berantem, pada ribut gitu. Pak Nurjenti setuju lah. Orang gue ngajar keluarga negaraan. Nggak Adam. Ya Pak. Kan tadi. Nah gue setuju, gue nggak pernah komplain. Nah cuman lo ngerti nggak maknanya apa? Antara dua pulau diapit bagus kan? Gitu. Dino, coba lo lihat Dino. Iya, ini udah ada Pak. Apa coba lo tampilin Dino? Oke, sebentar. Izin skill ya Pak. Iyalah, gue ingin meyakinkan sama lo, kan lo orang teknik IT, harus bangga. Gue kelihatannya memble, tapi dalam sisi lain lo lihat dong tulisan gue berkiprah gue di edu. Apakah sudah terlihat Pak? Iya, sedang OTW. Sudah Mas. Oke. Ya ini Pak. Tadi sudah ditampilin juga sama grup ini, cuman ini nih. Apa itu archipelago, lebih lengkap lagi kan? Apa itu archipelago? Ya, jadi ini Pak, archipelago itu adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya Pak. Wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Terus lo baca tuntas dong. Archipelago kemudian berubah menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat dari 8 bahasa barat, sehingga archipelago adalah asik ya? kepulauan atau kumpulan pulau. Dino, asik ya? Iya, Berubah kan? iya Pak. Tadi kamu blok Asik kan? banget, Pak. Berubah. Iya. Jadi pulau-pulau tanpa laut. Pulau-pulau. Nih, saya ulang lagi lagu yang kemarin, sambung menyambung menjadi. Jadi bukannya perbedaan. Saya Pulau Sumatera, saya orang Jawa, saya orang Kalimantan, saya orang Sulawesi, bukan begitu. Tapi sambung menyambung menjadi satu. Itulah
Indonesia. Kan lagunya bagus itu. Dino dimatiin belum selesai, no. Oh iya, iya maaf. Baca lagi, gue cuma ngasih unjuk. Tadi kan lo bersikukuh yang di blok itu. Ternyata kan ada urayanya. Tanpa air kan, pulau-pulau. Coba lagi Dino. Biar semangat lah teman-teman di sini kuliahnya. Iya siapa? Sebentar Pak. Kita jangan di puasa jangan jadi suatu alasan gitu. Betul Pak. Oh, justru gue itu lebih seneng belajar daripada teriak-teriak gitu kan, belajar. Iya. Ini Pak. Nah, coba lo lanjutin lagi tuh yang tadi Archipelago, kemudian Melansir dari buku-buku modul kuliah pendidikan kewarganegaraan karya Eli Kusumawati dan Femi Asdiana, Archipelago memiliki arti bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh. Sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah, Pak. Oke, bukan unsur pemisah. Ya. Ya lanjut. Awal mula asas dan wawasan kepulauan ini pertama kali dijumpai pada The Indian Archipelago. Kata archipelago pertama kali digunakan oleh Johann Crawford dalam bukunya yang berjudul The History of Indian Archipelago tahun 1820. Oke, sebentar. Bener nggak omongan tadi gue tuh, Dino? Gue orangnya suka gitu, kritik omongan Nurjengki. Bener nggak itu sejak lama? Betul Pak, sudah lama Pak. Tahun berapa? Tahun 1820. Nah itu, gue ngomongnya santai ya. Kalau dihitung-hitung ngomongin Nurjengki bener nggak gitu ya Dino? Dino. Betul Pak, betul Pak. Kayak orang bego nih ngomongnya. Tapi pakai ilmu gue, nggak sembarangan. Lagu aja ngirim-ngirim yang apa yang gue bilang tulis supaya teman-teman mahasiswa pada semangat. Gue aja udah tua masih bisa nulis gitu. Nah, diterima atau nggak diterima urusan dia kan, yang punya laman dia. Ya kan kita kan cuma memohon, minta gitu masukin. Tapi yang benar harus ilmiah. Nah itu kan 1820 siapa yang ngomong? Itu kan John apa coba siapa ngomong tuh? Johann Crawford Pak. Ya, lo blok itu John itu. Iya. Lo blok, lo cari lagi di Google. Gitu caranya, bener nggak dia? Ngebohong nggak? Nah gitu juga gitu. Gue ngomong 1820. Gitu Khairul, gue ngikutin grup lo nih sekarang nih gue ngerjain si Dino. Memang dia tampil kan grup lo. Iya Pak. Asli nggak Khairul, gue ngajarnya santai. Cewek ternyata Pak. Nah itu baca tuh. Itu yang itu baca itu Joan Carroll. Gitu. Ya baca itu. Dia seorang cewek apa seorang cowok? Cewek Pak. Cewek Pak. Nah, cewek kita harus begitu. 85% jumlah penduduk kita. Gue sama orang-orang begitu. Gue bilang dia kebetulan wanita di kerjanya di istana. Gue bilang lo gimana sih lo? Lu bangga lo di istana? Gue nggak marah. Gue ngomel-ngomel. Gue masa bodoh paling di penjara. Coba lo baca tuh. Dia cewek lo. Coba baca. Yang lo blok itu. Joan Crawford adalah seorang aktris berkebangsaan Amerika Serikat yang memenangkan Academy Award. Dia dilahirkan di San Antonio, Texas. Dia berkarir di dunia film sejak tahun 1925 hingga 1972. Bentar, ini film. John Crow. Kita maksud di sini ada penulis. Beda orang Pak. Coba lo baca dong. Johan Pak ternyata Pak, bukan Johan. Nah, kan asiknya Dino belajar sama Nurjengki asik nggak Dino? Asik Pak. Johan. Oh nggak ada ya Pak di sini. Tiba-tiba ngelek gitu ya. Oke. Iya, Pak. Tuh ada dua. Ya coba Johan Crow tuh lo klik tuh Johan Crow. Johan ya. Bukan Johan. Itu ada semua. Nah kalau nggak ada sama bukunya di blog, cara gitu. Itu Johan sama bukunya. Johan terus aja di blog semuanya sama Johannya juga. Dari Johan, nah itu.